Dan godaan itu, ini saya harus beritahukan kepada para mahasiswa. Dan godaan itu tidak murah. Kita bicara uang miliaran. Sampai ada seorang komisaris datang ke kantor saya dan menawar, sampai bilang bahwa silakan Bang Denny kasih nomor rekeningnya Bang Denny kepada kami. Saya sampai bilang begini, maaf Pak, saya bukan lonte. Pertanyaannya pakai teman adik-adik mahasiswa nanti bisa begitu? Itu pertanyaan saya kepada banyak, karena seorang Budiman Sujatmiko pun tidak bisa begitu, nggak bisa. Orang yang saya kagumi dulu pada waktu masa Orde Baru, saya bilang ini orang gila, berani banget, ya kan? Orang yang menjadi acuan saya terhadap idealisme, terhadap ideologi, terhadap keberanian, ternyata rapuh di dalam ketika udah berhubungan sama uang. Nah, di sini apakah Pak Prabowo yaitu kecewa ya dengan Presiden Joko Widodo? Apalagi saat ini juga sudah kampanye terakhir ya pada 10 Februari ini. Tetapi dari Presiden Joko Widodo sendiri yaitu tidak melakukan kampanye. Kemungkinan di sini Pak Prabowo bisa jadi kecewa ya, apalagi setiap waktu kampanye di situ bahkan juga memuji-muji Presiden Joko Widodo setinggi langit dan sering menyebut Presiden Joko Widodo adalah presiden yang paling bekerja dengan baik dan lain sebagainya. Nah, pada waktu lalu kan kita melihat ya, Presiden Joko Widodo di situ ya sebelahnya ada Pak Prabowo Subianto dan bahkan menyebut presiden boleh berkampanye dan juga boleh memihak. Nah, di situ dari opini masyarakat yang berkembang, wah, di sini kemungkinan Presiden Joko Widodo di sini akan mendukung total yaitu Pak Prabowo Subianto. Dan opini yang berkembang Presiden Joko Widodo akan berkampanye ketika pada kampanye tanggal 10 Februari mendatang. Tapi kenyataannya, walaupun sudah dipuji-puji oleh Pak Prabowo Subianto dan bahkan juga sudah mengatakan yaitu didukung oleh 3 presiden yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Joko Widodo dan bahkan juga Abdurrahman Wahid, tetapi pada tanggal 10 Februari di akhir masa kampanye di sini yaitu bahkan Presiden Joko Widodo tidak berkampanye. Nah, tiba-tiba di sini ada berita seperti ini. Di sini dari TV One News, yaitu kala Prabowo Subianto tak lagi dambakan Jokowi di hadapan Gibran dan lautan manusia yang memadati GBK. Nah, kalau saya membaca berita di sini, yaitu bahkan Pak Prabowo Subianto di sini berterima kasih kepada presiden-presiden sebelum-sebelumnya, mulai dari mantan Presiden Soekarno, Pak Soeharto, B.J. Habibie, Ibu Megawati, Abdurrahman Wahid, dan bahkan Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, apakah di sini yaitu bentuk kekecewaan dari Pak Prabowo Subianto, yaitu Presiden Joko Widodo sampai detik ini pun dipastikan tidak berkampanye. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Eko Kuntadi. Ya, kalau tanggal 10 nanti Jokowi tampil di GBK dalam kampanye 02, kayaknya para guru besar yang hari ini resah atas perilaku kekuasaan akan merasa seperti itu. Jika beneran terjadi, itu simbol kepanikan yang luar biasa. Ya, memang pada waktu lalu juga guru besar, akademisi, mahasiswa bahkan juga menyuarakan dengan lantang tentang cawe-cawe Presiden Joko Widodo, yaitu merusak tatanan demokrasi di Indonesia. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan menurut saya juga langkah yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di sini menurut saya juga tepat lah. Walaupun masyarakat juga sudah beropini, apalagi juga anaknya saat ini menjadi cawapres, ya otomatis lah Presiden Joko Widodo memihak lah di salah satu paslon. Tapi di sini menurut saya sudah keren lah, apalagi pada waktu lalu juga di samping Pak Prabowo Subianto mengatakan presiden boleh memihak dan kampanye, dan akhirnya pada tanggal 10 di akhir kampanye di sini pasangan capres dan cawapres ternyata Presiden Joko Widodo tidak berkampanye. Menurut saya sungguh keren lah apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo saat ini menjaga komitmennya yaitu tidak berkampanye. Nah, dari sini bahkan juga dikomentari oleh Ganjar Pranowo di sini, yaitu ya Presiden Joko Widodo memang saat
pemilu kali ini sungguh ucapannya sangat berbanding terbalik. Pada waktu lalu mengatakan A, sekarang B, dulu C, sekarang D. Nah, di sini juga komentar dari Ganjar Pranowo menurut saya juga sangat telak sekali, yaitu isu dele sore tempe. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Aku Padi 5, sikap dan pernyataan Jokowi dinilai sering berbeda. Ganjar sulit rakyat mempercayainya. Ya memang masyarakat saat ini juga dibuat bingung dengan pernyataan Presiden Joko Widodo, yaitu pada waktu lalu menyuruh jajarannya untuk netral, tetapi tiba-tiba Presiden Joko Widodo mengatakan yaitu bahkan presiden dan menteri boleh memihak dan boleh berkampanye. Jadi memang masyarakat dibuat bingung yaitu dengan pernyataan Presiden Joko Widodo. Nah, seperti ini tanggapan dari Ganjar Pranowo. Tapi jika seandainya tidak, maka orang Jawa bilang tidak boleh berbalik-balik. Besok dele, sore tempe, nggak bisa. Maka begitu kita berbeda-beda terus, maka sulit rakyat mempercayai. Itu berlaku untuk siapapun. Ya. Hari ini, terima kasih. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Di sini komentar dari Eko Kuntadi, dan bahkan juga Eko Kuntadi juga memprediksi kalau Presiden Joko Widodo akan berkampanye pada saat akhir kampanye, yaitu tanggal 10 Februari nanti. Di sini dari Elita kita lihat saja seperti apa etikanya. Soalnya semua yang dia ucapkan selama ini yang terjadi kebalikannya. Sudah nggak percaya isu dele sore tempe. Di sini dari Dwi, nikah yang kalian puja, kata KPU terjadi pencoblosan ilegal di Kuala Lumpur untuk pasangan Ganjar Mahfud. Wah, semakin yakin dukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud terbaik. Harus lebih bijak sih, sebagai presiden punya kendali sangat besar, jangan sampai membawa kericuhan pada demokrasi. Saya tetap pilih Gama yang jelas, gak haus akan kekuasaan. Si Gama pasti menang di Pilpres besok. Ganjar Pranowo, calon pemilih sudah realistis Kak? Apa? Ada Pak Jokowi dan gak ada tetap sudah terlihat dalam survei yang sudah dirilis. Ya, tetapi dalam tweetan yang beredar di sini memang ada yang cukup mengejutkan ya, yaitu dari hasil pemilihan di luar negeri, yaitu bahkan hasil suaranya pun di situ rata-rata semuanya memilih ke pasangan Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD, dan bahkan juga lebih dari 50% ke atas. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira seperti apa ya beritanya di sini, yaitu kala Pak Prabowo Subianto tak lagi mendambakan Jokowi di hadapan Gibran dan Lautan Manusia. Nah, di sini calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyampaikan orasi politiknya di hadapan cawapres Gibran Rakabuming Raka hingga Lautan Manusia yang memadati lokasi kampanye akbar Prabowo Gibran. Dalam orasinya tersebut Prabowo tak banyak menyampaikan keberlanjutan program yang dicapai oleh pemerintahan pada era Presiden Joko Widodo. Kami akan melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh presiden-presiden sebelumnya. Ya, biasanya kan akan melanjutkan program dari Presiden Joko Widodo, tetapi kali ini akan melanjutkan presiden-presiden sebelumnya. Kita berterima kasih kepada semua presiden yang telah bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia. Kita berterima kasih untuk semua pejuang, semua patriot, kata Prabowo dalam orasi politiknya. Kita berterima kasih kepada Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, kepada semua pejuang, semua pahlawan yang telah membangun bangsa ini, memimpin bangsa kita, membawa bangsa kita keluar dari penjajahan sambungnya. Tak hanya itu, dalam orasi politiknya Prabowo berucap terima kasih kepada seluruh presiden RI ke-1 hingga ke-7. Dalam orasinya itu pula Prabowo tak mengkhususkan ucapan rasa terima kasih itu kepada presiden ke-7 Jokowi. Saudara-saudara, kita berterima kasih kepada Presiden Soeharto, kita berterima kasih kepada B.J. Habibie, kita berterima kasih kepada Presiden Abdurrahman Wahid, kita berterima kasih kepada Ibu Megawati, kita berterima kasih kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan kita juga berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo, kata Prabowo. Nah, menurut Anda seperti apa? Apakah Pak Prabowo di sini kecewa karena Presiden Joko Widodo juga sampai detik ini di akhir masa kampanye Pilpres 2024 juga tidak melakukan atau tidak membantu setidaknya kampanye dari pasangan 02. Apakah kira-kira Pak Prabowo kecewa? Kita kembalikan lagi ke masyarakat. Apapun itu untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.